Ordo ikan lele adalah Siluriformes, dan ini adalah ordo yang cukup besar, yang diisi oleh beberapa famili ikan lele yang terlihat sangat mirip, karena sama-sama memiliki kumis. Tapi tidak semua anggota ordo ini terlihat seperti lele bahan pecel. Bahkan beberapa memiliki bentuk tubuh dan kemampuan yang sangat berbeda daripada kebanyakan lele. Di bab ini kita akan membahas beberapa spesies lele yang sangat berbeda, baik dari bentuk maupun perilakunya. Seperti namanya, lele jenis ini berenang terbalik. Satu teori menjelaskan perilaku yang tidak biasa ini adalah sebagai strategi hidup untuk memudahkan pencarian makanan. Di alam liar, mereka sering berenang merambat di bagian bawah cabang dan batang kayu yang terendam. Berenang terbalik akan memudahkan akses ke celah-celah yang sempit. Tapi sebuah teori lain mengatakan kalau berenang terbalik membuat respirasi mereka lebih efisien. Genus Synodontis mungkin mengingatkan beberapa dari kamu yang sudah pernah menonton video tentang brood parasitism atau parasit induk. Ya, lele terbalik ini berasal dari genus yang sama dengan lele kuku yang suka meletakkan telur mereka di antara telur ikan ciklit. Yep, candiru masih termasuk kerabat lele. Candiru juga dikenal sebagai kanyero, ikan tusuk gigi, atau ikan vampir. Mereka adalah spesies ikan lele air tawar parasit dalam keluarga Trichomicteridae yang berasal dari sungai Amazon dan sering ditemukan di negara-negara sekitarnya, seperti Bolivia, Brazil, Kolombia, Ekuador, dan Peru. Tapi definisi candiru berbeda-beda menurut beberapa peneliti. Candiru lebih populer digunakan untuk spesies Vandelia cirrhosa. Tapi beberapa percaya kalau seluruh genus Vandelia, subfamili Vandelinae, atau bahkan dua subfamili Vandelinae dan Stegophilinae juga merupakan candiru. Meskipun ada spesies candiru yang diketahui tumbuh hingga ukuran panjang 40 cm, candiru yang lain berukuran jauh lebih kecil. Nah, spesies yang jauh lebih kecil ini terkenal dengan kecenderungan menyerang bersama-sama, seperti piranha, atau menyusup insang ikan yang lebih besar dan menjadi parasit pada ikan tersebut. Dan yang paling populer, mereka terkenal suka masuk ke uretra manusia, menjadikan mereka ikan yang paling terkenal suka masuk ke dalam saluran kencing. Namun, terlepas dari laporan etnologis yang berasal dari akhir abad ke-19, kasus pertama yang terdokumentasi dari pengangkatan candiru dari uretra manusia tidak terjadi sampai tahun 1997. Dan bahkan, insiden tersebut tetap menjadi kontroversi. Sebuah urban legend. Lele listrik berasal dari sebagian besar Afrika Tengah, umumnya di wilayah utara Sungai Zambezi. Ini adalah ikan unik penghuni area bentik yang tidak hanya berukuran besar. Mereka juga mampu mengeluarkan muatan listrik hingga 400 volt, cukup untuk membuat manusia dewasa pingsan. Muatan listrik yang signifikan ini dihasilkan oleh otot dada unik yang mengelilingi sebagian besar tubuh, sama seperti belut listrik. Lele listrik menggunakan muatan listrik ini untuk menangkap mangsa dan sebagai mekanisme pertahanan. Di alam liar, lele listrik adalah nokturnal. Mereka aktif sekitar 4 hingga 5 jam setelah matahari terbenam. Pada siang hari, mereka akan beristirahat, mengisi ulang muatan listrik pada organ listrik mereka. Kemudian mereka akan berburu dengan kondisi tubuh yang optimal. Lele unik ini berasal dari perairan pedalaman Amerika Selatan. Struktur tubuh mereka sangat berbeda dari ikan lele lainnya. Ini karena keberadaan semacam lempeng tulang yang tumpang tindih di setiap sisi tubuh mereka. Lempengan tulang ini juga muncul di atas kepala dan di sepanjang bagian tengah punggung. Dan berkat pelindung tubuh ini, mereka mendapatkan nama mereka. Cascarudo dalam bahasa Spanyol berarti kulit tebal. Di beberapa tempat, lele ini disebut lele lapis baja. Tapi bukan lempeng bajanya aja yang menarik.
Cascarudo juga memiliki bagian mata yang besar yang memberikan mereka penglihatan yang lebih baik dari kebanyakan lele. Tapi mereka masih tetap mengandalkan barbel atau kumis mereka untuk mendeteksi mangsa yang bersembunyi di dalam pasir atau lumpur. Spesies yang berbeda memiliki panjang atau jumlah barbel yang berbeda. Mereka memiliki sengat di dada, punggung, termasuk di sirip adiposa mereka. Tapi tidak seperti kebanyakan lele, mulut Cascarudo kecil dan ventral. Ini adalah spesies favorit saya. Lele gulper adalah karnivora sejati yang akan menelan mangsanya secara utuh. Mangsa mereka terkadang berukuran lebih besar dari tubuhnya sendiri, tapi kayaknya nggak masalah. Sebelum melahap mangsanya, lele gulper akan berenang perlahan mendekati mangsa yang tidak curiga, kemudian membuka mulut besar mereka. Jika mulut lele mendarat di bagian ekor, lele gulper akan memutarnya, sehingga kepala mangsa adalah bagian yang lebih dulu masuk ke mulutnya. Mangsa yang mencoba melarikan diri keluar dari mulut akan dicegah oleh gigi halus yang mengarah ke belakang. Sebaliknya, mangsa yang mencoba melarikan diri dengan berenang ke dalam mulut hanya akan mempermudah untuk ditelan dan berakhir dengan postur tubuh terlipat, dengan kepala dan ekor yang mengarah ke mulut lele. Perut lele gulper sangat fleksibel. Ketika terisi penuh oleh mangsa yang besar, perut ini akan terlihat tidak normal, sampai pada titik di mana kemampuan renangnya terganggu. Mangsa umum mereka biasanya adalah ikan ciklit, yang seringkali tidak menganggap ikan lele gulper sebagai ancaman. Ikan ciklit biasanya tersadar saat sebagian tubuh mereka sudah berada di dalam mulut lele. Ada sebuah penelitian yang menunjukkan kalau kesadaran yang lambat ini disebabkan oleh dua faktor. Faktor utama adalah ukuran tubuh lele gulper yang relatif lebih kecil. Ikan mangsa umumnya tidak akan menganggap ikan lain dengan ukuran yang sama atau lebih kecil sebagai ancaman. Faktor kedua adalah pendekatan lele yang lambat dan tidak mencolok. Kedua faktor ini saling berkaitan. Sekalipun upaya pertama gagal karena mangsanya berhasil melepaskan diri, lele gulper tidak langsung berusaha mengejarnya. Karena ikan mangsa biasanya masih tidak menyadari kalau ikan lele gulper adalah ancaman. Dan akhirnya, ikan lele gulper akan menggunakan pendekatan lambat tersebut dan akan berhasil memakan ikan yang sama di kesempatan selanjutnya. Meskipun terlihat aktif sepanjang waktu, ikan lele gulper adalah nokturnal. Dalam sebuah pengamatan, kegelapan malam akan memberikan keuntungan tambahan saat ikan lele gulper berburu di sepanjang tepi sungai, memangsa ikan yang sedang tidur. Nama umum dari famili ikan lele ini mengacu pada bentuk tubuh mereka, dengan kepala yang agak gepeng dan tubuh yang ramping memanjang hingga ke ekornya, memberikan kesan mirip banjo. Meskipun tubuh mereka tidak bersisik, kulit mereka tertutup keratin yang tersusun dalam barisan memanjang. Ukuran kebanyakan spesies adalah 15 cm. Sebagian besar spesies memiliki corak yang menyamarkan mereka di habitat alaminya, yaitu sungai atau danau hutan hujan yang terdapat banyak daun dan banyak batang pohon di dasarnya. Lele benjo adalah ikan bottom feeder yang mengais mangsa di dasar perairan. Bentuk tubuh mereka memudahkan pergerakan mereka di antara daun dan batang pohon mati tersebut. Mulut kecil mereka terletak di bagian bawah kepala, sangat cocok dengan gaya hidup mereka. Farlowella adalah spesies lele berkulit keras yang biasa dikenal dengan twig catfish atau whiptail catfish. Spesies yang paling terkenal adalah Farlowella acus. Nama spesies ini berarti tubuh runcing atau tubuh seperti jarum. Ikan ini sangat terancam punah dan mungkin akan punah dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Saking langkanya, sangat diragukan kalau ikan ini diekspor untuk perdagangan ikan hias. Meskipun kelihatannya banyak dijual dalam perdagangan ikan hias, kemungkinan besar ikan yang dijual berasal dari spesies lain. Farlowella acus berasal dari Ciracas. Caracas. Maaf, salah baca. Ente kadang-kadang ente. Farlowella acus berasal dari Caracas, Venezuela.
tepatnya di Sungai Rio Guere, yang merupakan salah satu sungai pengumpan di lembah Caracas. Sesuai namanya, glass catfish adalah ikan lele air tawar bertubuh transparan dengan 2 sungut panjang. Mereka berukuran kecil, dengan panjang standar yang berkisar antara 6 cm hingga 8 cm. Mereka transparan karena, seperti semua lele, mereka tidak bersisik. Plus, lele dalam genus Cryptopterus kekurangan pigmen tubuh. Sebagian besar organ mereka terletak di dekat kepala. Saat disorot cahaya pada sudut yang tepat, tubuh mereka akan memancarkan warna pelangi. Spesies yang paling terkenal adalah Cryptopterus vitreolus, karena memiliki tubuh paling transparan di antara spesies lainnya. Tubuh transparan mereka sangat menarik, tapi uniknya, ketika terserang penyakit atau ketika mereka mati, warna tubuh mereka menjadi putih susu. Nama spesies vitreolus berasal dari bahasa Latin vitreus, yang berarti kaca. Di antara spesies Cryptopterus yang dideskripsikan, ada 2 spesies lain, yaitu Cryptopterus minor dan Cryptopterus piperatus, yang juga memiliki tubuh agak transparan, tapi keduanya tidak masuk dalam perdagangan ikan hias. Spesies lainnya termasuk Cryptopterus bichiris hanya agak tembus pandang, warnanya sedikit buram. Cryptopterus vitreolus adalah spesies yang paling sering dijual sebagai ikan hias. Nama pasar mereka adalah glass catfish, atau ghost catfish, atau phantom catfish. Mereka adalah endemik Thailand, tapi dilaporkan terlihat juga di wilayah Penang di Malaysia. Ikan lele ini asli Amerika Selatan. Ini adalah satu-satunya anggota genus Sorubimictis, dikenal oleh penduduk lembah Amazon sebagai Peixelenha. Disebut firewood catfish karena dagingnya sedikit dan ribet makannya. Jadi ketika mereka mendapatkan ikan ini, biasanya akan dikeringkan dan digunakan sebagai kayu bakar. Ikan lele kayu bakar terdapat di Sungai Orinoco dan Sungai Amazon. Mereka biasanya ditemukan di perairan yang memiliki arus yang tinggi, menggunakan bentuk tubuhnya yang ramping untuk melawan arus air di dasar sedimen. Panjang tubuh mereka sekitar 150 cm. Lele pemangsa yang besar dan sangat berpola ini adalah lele tigrinus. Mereka ditemukan di seluruh Amazon Tengah, khususnya di Brazil dan Peru, di mana mereka adalah ikan konsumsi yang sangat populer. Ikan lele ini tidak memiliki pola khasnya sebelum mereka dewasa. Tigrinus remaja pada awalnya berwarna keabu-abuan dan akan mengembangkan pola garis yang berbeda seiring pertumbuhannya. Lele tigrinus cenderung ditemukan di perairan keruh yang berarus deras, mengandalkan bantuan sungut sensitif mereka untuk menemukan mangsa. Habitat alami mereka adalah perairan berlumpur di Sungai Madeira, di cekungan Amazon. Lele ini ibarat cana, berasal dari ikan konsumsi, tapi karena memiliki pewarnaan tubuh yang cantik, banyak pehobi ikan hias menjadikan ikan ini sebagai ikan impian untuk dikoleksi. Niger Ripsaw atau culu-culu adalah anggota terbesar dari keluarga lele Doradidae. Mereka memiliki deretan sisik besar yang menonjol seperti duri di kedua sisi tubuh mereka. Sisik berduri ini dapat digunakan sebagai mekanisme pertahanan. Banyak orang yang sembarangan memegang mereka terluka karena duri-duri ini. Culu-culu adalah Detrivora omnivora. Mereka akan memakan apapun yang mereka temukan saat mereka menyusur di dasar sungai menyaring substrat. Culu-culu adalah salah satu spesies lele yang membutuhkan waktu lama untuk mencapai kematangan seksual. Dan karena lambatnya laju reproduksi, ikan ini pernah dimasukkan ke dalam daftar spesies yang terancam punah. Kebanyakan lele yang baru kita lihat bukanlah lele konsumsi. Mereka digolongkan ke dalam spesies eksotis yang biasanya dipelihara oleh penggemar ikan akuarium. Harga dari tiap spesies beraneka ragam, dan yang diketahui memiliki harga paling tinggi adalah Tigrinus catfish, yang satu ekor ukuran kecilnya dihargai sekitar $500.